Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Mas Agisna Muhammad dengan NIM 3318004. Kemudian yang kedua ada Mbak Widya Asyanurdin dengan NIM 3319005. Kemudian yang ketiga ada Mas Galuh Kasubakti dengan NIM 3319021. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Elok Widiana Sukmawati dengan NIM 3319038. Di sini kami akan membahas mengenai gangguan skizofrenia dan psikotik. Untuk pengertian gangguan skizofrenia sendiri yaitu adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku. Kemudian penderita skizofrenia biasanya menarik diri dari orang lain dan kenyataan, seringkali masuk ke dalam kehidupan fantasi yang penuh delusi dan halusinasi, kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kemudian gangguan paranoid yang kedua, individu yang mengalami gangguan kepribadian paranoid selalu mencurigai orang lain. Orang-orang dengan diagnosis ini merasa dirinya diperlakukan secara salah dan dieksploitasi oleh orang lain, sehingga berperilaku misterius dan selalu waspada terhadap tanda-tanda adanya tipu daya atau pelecehan. Kemudian ada pun kriteria dari gangguan paranoid menurut buku DSM-4, antara lain yang pertama, kecurigaan yang bersifat pervasif bahwa dirinya sedang dicelakai, dihianati, atau dieksploitasi. Kemudian, keraguan yang tidak berdasar terhadap kesetiaan teman-teman atau para rekan dan bahwa mereka dapat dipercaya. Yang ketiga, enggan mempercayai orang lain. Kemudian yang keempat, memberikan makna tersendiri terhadap berbagai tindakan orang lain yang dianggapnya sebagai kesalahan. Kemudian adapun gangguan skizofrenia hebefrenik, bentuk dari hebefrenik skizofrenia yang dikemukakan oleh Kraepelin disebut disorganisasi skizofrenia. Dalam buku DSM-4 TR, cara bicara mereka mengalami disorganisasi dan sulit dipahami oleh pendengar. Pasien dapat berbicara secara tidak runtut, menggabungkan kata-kata yang terdengar sama dan bahkan menciptakan kata-kata baru, disertai kekonyolan atau tawa. Ia dapat memiliki afek datar atau terus-menerus mengalami perubahan emosi yang dapat meledak menjawab tangis atau tawa yang tidak dapat dipahami. Kemudian etiologi atau penyebab skizofrenia. Penyebab skizofrenia sendiri sampai kini belum diketahui secara pasti dan merupakan tantangan riset bagi pengobatan kontemporer. Telah banyak riset dilakukan dan banyak faktor predisposisi maupun pencetus yang diketahui, yaitu yang pertama ada faktor genetika, kemudian faktor biologis, dan yang ketiga ada faktor psikososial. Kemudian terapi apa sih yang tepat untuk penanganan skizofrenia sendiri? Yaitu yang pertama ada terapi non farmakologi. Yang pertama ada terapi psikososial, kemudian yang kedua ada terapi kognitif behavioral, kemudian ada terapi personal, yang keempat ada terapi psikoreligius, dan yang kelima ada terapi fisik berupa olahraga. Kemudian untuk penanganan terapi dengan farmakologi atau obat ya. Di sini dijelaskan obat antipsikotik yang sering disebut dengan neuroleptik ditunjukkan untuk menghilangkan gejala skizofrenia. Golongan psikofarma yang sering digunakan di Indonesia tahun 2001 terbagi dua golongan, yaitu golongan tipikal dan golongan atipikal. Kelebihan obat atipikal antara lain dapat menghilangkan gejala positif dan negatif, kemudian memulihkan fungsi kognitif, kemudian efek samping ekstra piramidal symptoms. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.